Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ulama'ul kalam min ahli sunnati wal jamaah wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita lanjut kajian kemarin umur ammah. Ada satu hal yang penting untuk saya jelaskan lagi, masih terkait definisi. Jadi kemarin coba kita recap sebentar. Kemarin kita membahas definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ma'duddin Al-Ijzi rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa umur ammah itu adalah satu pembahasan yang layak tasu fi qismin min aqsamil mawjudat. Dan sudah kita bahas ada 5 pasal sebagaimana yang tertulis dalam Misbahul Arwah. Jadi beliau mengatakan ma la yaqtasu fi qismin min aqsamil mawjudat. Pembahasan yang tidak terbatas hanya pada wujud. Dan wujud itu ada berapa? Ada 3 kan? Wajib, jauhar, arad. Seenggaknya ini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang jadi masalah kalau beliau mengatakan bahwa pembahasan umur ammah itu tidak terikat pada satu pembahasan wujud, berarti kan harusnya pembahasan Adam tidak dibahas. Ya dong. Kan beliau mengatakan tidak terkhusus pada salah satu pembahasan wujud. Wujud ada 3. Berarti Adam tidak dibahas. Harusnya. Padahal kita tahu bahwa di antara pembahasan umur ammah itu ada pembahasan Al-Adam. Dan Adam memasukkan wajib, jauhar, arad. Bagaimana? Katanya wujud ada 3. Tapi Adam juga memasukkan Adam, jauhar, arad kok. Adam, jauhar, arad. Kenapa tetap dibahas? Nah, jawabannya mirip kayak kidam ini yang hanya 1. Jadi Adam dibahas litatim matil bahath, hanya untuk penyempurna pembahasan. Untuk penyempurna pembahasan. Atau untuk menyebutkan muqabil dari wujud, muqabil dari maujud, ma'dum. Jadi ma'dum tetap dibahas sebagai tatimmah. Ini kalau kita mengikut definisi yang diajukan oleh Imam Ma'duddin Al-Ijzi. Nah, sebetulnya ada banyak definisi tentang umur ammah. Saya tambah satu lagi, definisi dari Sayyid Syarif Jurjani dalam Syarah Maqasid. Dalam matan Maqasid, di dalam syarahnya qala as-Sayyid. Sayyid kalau dalam ilmu kalam disebut as-Sayyid, itu berarti maksudnya apa? Sayyid Syarif Jurjani. Kalau disebut al-Adud maksudnya Aduddin Al-Ijzi. Kalau disebut as-Sa'd maksudnya Sa'duddin Tazani. Qala Sayyid Syarif Jurjani, beliau mengatakan definisi umur ammah adalah ma yatanawalul mafhumat, yatanawalu al-mafhumat bi asriha imma ala sabilil itlaq, imma ala sabili al-itlaq kal imkanil am au at-taqabul atau au ala sabili taqabul. Di menurut pendapatnya Sayyid Syarif Jurjani, umur ammah itu pokoknya membahas ma yatanawalul mafhumat, semua mafhum, semua maklum, semua yang bisa diketahui, ma min syani ayyu'lam. Berarti kalau menurut Sayyid Syarif Jurjani, yang namanya umur ammah itu ma'dum itu menjadi pembahasan inti dari umur ammah. Ini bedanya 2 ta'rif. Yang pertama diajukan oleh Imam Ma'duddin Al-Ijzi dan yang diajukan oleh Sayyid Syarif Jurjani. Kalau menurut Ma'duddin Al-Ijzi, ma'dum itu bukan pembahasan inti. Dia hanya tabi' saja, tatimmah. Disebutkan lil muqabalah. Tapi kalau menurut definisi yang diajukan oleh Sayyid Syarif Jurjani dalam Syarah Mawaqif, maka yang namanya ma'dum itu pembahasan inti. Makanya ini nih
Adam ini inti pembahasan. Jadi dia disebutkan ya memang ma yatanawalul mafhumat, semua mafhum bi asriha, seluruhnya. Imma ala sabilil itlaq kal imkan al-am, nanti ada pembahasan imkan am itu dalam pembagian maujud itu nanti masuk konsepnya Mu'tazilah, nanti akan kita bahas. Au at-taqabul. Taqabul itu berarti muqabalah dari muqabalah dari ma'dum, maujud berarti ma'dum, muqabalah dari huduts berarti apa? Qidam. Itu semuanya apa? Qidam ini menjadi pembahasan inti juga. Kemudian apa? Adam juga menjadi pembahasan inti. Bisa dibedakan? Beliau tidak mensyaratkan layak tasufi ismin, enggak. Beliau mengatakan kullul mafhumat bi asriya imma ala sabilil itlaq kal imkan alam au taqabul. Berarti mau pembahasannya cuma satu wajib aja, jauhar aja, alot aja, terserah, semua pokoknya. Tapi tentu saja yang yang paling banyak dipakai adalah definisi yang diutarakan oleh Al-Imam Ma'duddin Al-Iji rahimahullah. Ya, itu yang paling tahqiq. Ya. Karena ini saya aslinya ini bukan pendapatnya yang saya pahami ya. Ini bukan pendapatnya Sayyid Syarif Jurjani, tapi di sini saya lihat beliau nukil dinisbatkan kepada Sayyid Syarif Jurjani. Tapi yang saya baca itu beliau mengatakan, jadi Sayyid Syarif Jurjani menulis dalam Syarah Mawaqif, ada yang mengatakan definisinya demikian, gitu loh. Jadi beliau nukil definisi orang lain. Tapi di sini dinisbatkan kepada Sayyid Syarif Jurjani, Allahu a'lam. Intinya itu aja, perbedaan definisi. Dan perbedaan definisi itu penting, apalagi dalam ilmu kalam, beda definisi itu bisa perbedaannya krusial. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian bab pertama, taqsimul ma'lumat. Taqsim al-ma'lumat. Oke. Kita akan sebutkan beberapa pandangan mulai dari mutakallimin. Kalau disebut mutakallimin di dalam ilmu kalam itu maksudnya dua, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Hukama itu falasifah. Kalau falasifah ada dua, ada kalanya falasifah muslim, ada kalanya non muslim. Secara global begitu. Kalau mau rinci ya kalian baca sendiri aja Syarah Mawaqif. Kalau falasifah ada kalanya muslim, ada kalanya non muslim. Falasifah muslim disebutnya hukama, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya. Oke. Bedanya apa falasifah sama hukama? Bedanya adalah mutakallimin sama hukama. Bedanya apa mutakallimin sama hukama atau falasifah lah. Mutakallimin sama falasifah bedanya apa? Kalau mutakallimin itu yang saya bilang kemarin, bahwa pembahasan mereka itu meskipun sejauh apapun mereka menggunakan bukti-bukti rasional, dalil-dalil rasional, tetap pembahasannya tidak boleh menyimpang, tidak boleh menyeleweng dari al-ma'lum minaddin bid-darurah. Beda dengan falasifah. Kalau falasifah mereka bebas, pokoknya pakai akal aja udah. Nah, nanti kalau kita akan menemukan ketika masuk ke bab maujud, ketika kita membahas taksim hukama, taksim maujud milik hukama, wah itu kayak mungkin bagi kalian yang belum pernah baca-baca filsafatnya Plato itu agak ini apa ini? Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai wujud, pembagian wujud menurut beberapa perspektif yang saya sebut tadi, mutakallimin dan hukama. Falasifah nggak usah kita bahas, kita bahas hukama aja. Filsuf, hukama itu filsuf muslim. Kenapa ini penting dibahas? Seperti yang sudah saya bilang berulang-ulang, bahwa yang namanya pembahasan wujud itu pembahasan inti yang seharusnya memang dikaji oleh semua manusia yang merasa hidup. Semua manusia hidup harusnya berpikir wujud itu apa?
Saya itu wujud nggak? Jadi kalau ada orang tanya, saya itu bingung, apakah saya itu wujud apa enggak? Saya meragukan wujud saya, misalnya begitu. Ya walaupun itu menentang fitrah karena wujud itu badihi, tapi pertanyaan tentang wujud itu bukan sesuatu yang tabu atau bukan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan, harus ditanyakan dan harus dibahas. Karena misalnya sekarang saya tanya, yang ada di depan kita ini wujud, buku wujud, laptop wujud, diri saya wujud, spidol ini wujud, pisang wujud. Imanmu wujud nggak? Hah? Imanmu wujud. Kalau kamu bilang iman nggak wujud, kufur itu. Nah, angka 2 yang ada di kepalamu itu wujud nggak? Kamu membayangkan sesuatu apapun yang ada di kepalamu itu wujud apa enggak? Nah, wujud-wujud semacam ini, kalau kamu katakan itu wujud, argumennya apa? Kalau kamu katakan tidak wujud, argumennya apa? Semua butuh argumen. Nah, makanya pembahasan wujud ini pembahasan yang paling penting dan ini pembahasan dasar. Sehingga ketika kita mengklaim Allah itu wujud, bahkan wajibul wujud, maka kita harus punya dasar. Apa dasarnya? Apa argumennya? Nah, maka pembahasan wujud itu menjadi apa? Menjadi pembahasan yang penting. Oke. Kita bahas dulu yang pertama dari kelompok Asy'ariyah. Mutakallimin Asy'ariyah. Taksim al-ma'lumat indal Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah nanti ada dua madhab. Madhab pertama, madhab yang menafikan hal. Dan madhab yang kedua yang mengitsbat hal. Nanti akan saya jelaskan hal itu apa. Inda al-Asy'ariyah nufatul hal. Oke. Menurut mereka al-ma'lum kemarin apa? Al-ma'lum imma mutahakkik fil kharij wa imma ghair mutahakkik. Mutahakkik fil kharij adalah al-mawjud wa imma ghair mutahakkik fil kharij wa huwa al-ma'dum. Dah selesai. Dia menurut Asy'ariyah dan ini pendapat aksar. Bahkan kalau saya nggak keliru ini muhakkikin Asy'ariyah hal itu nggak ada. Termasuk Imam Sanusi. Mengatakan demikian. Imam Sanusi yang nulis kitab Ummul Barohin dan seterusnya itu beliau termasuk ikut pendapat Asy'ariyah yang mengatakan hal itu tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang sifat 20 itu yang pertama kali buat adalah Imam Sanusi. Nah, itu keliru dia. Tidak benar. Karena sifat 20, kalau kamu mengatakan sifat Allah itu 20, sifat wajib jaiz mustahil itu 20, berarti kamu mengitsbat hal. Padahal Imam Sanusi tidak mengitsbat hal. Jadi menurut Imam Sanusi sifat Allah bukan 20 sifat wajibnya. Lalu terus kenapa kok ditulis 20? Nah, beliau nulis 20 itu supaya menggabungkan seluruh mazhab-mazhab yang ada. Jadi sifat 20 itu disebut Imam Sanusi, bukan Imam Sanusi sebagai orang pertama yang berpendapat demikian. Nanti akan kita lihat. Oke. Jadi yang pertama, simpel sekali menurut Asy'ariyah nufatul hal, bahwa yang namanya maklum itu imma mutahakkik fil kharij. Pokoknya yang fil kharij itu ada tahakkuk, maka kita katakan maujud. Kalau enggak, berarti kita katakan ma'dum. Dan nanti kemarin kan sudah kita bahas kan, yang maujud itu ada berapa? Ada kalanya wajib, ada kalanya mungkin ada jauhar, ada arad. Nah, sekarang menurut pendapat kedua, inda al-Asy'ariyah yang mutsbitil hal. Menurut mereka yang namanya maklum itu al-ma'lum sama ya, taksimnya, mauridul qismahnya adalah al-ma'lum imma la tahaqquq lahu aslan. Syuf, ini lafadznya udah beda nih. La tahaqquq lahu aslan wa huwa al-ma'dum. Tidak bisa, tidak ada tahakuknya sama sekali, nggak konkret sama sekali, nggak ada pembahasan
fil kharij aula fil kharij. Nggak pakai embel-embel fil kharij aula fil kharij. Enggak. Dia cuma mengatakan la tahaqquqa lahu aslan. Enggak konkret sama sekali. Atau yang kedua, wa imma yang kedua adalah lahu tahaqquq. Lahu tahaqqukun ma. Ada sisi konkretnya. Ada sisi konkretnya. Maksudnya sisi konkret apa? Nah, bentar. Yang lahu tahaqqukun ma itu dibagi lagi jadi dua. Imma dia itu bi'tibari nafsihi, ma'aqat in nazar an ghairihi, dan ini yang disebut sebagai al-mawjud. Wa imma yang kedua bi'tibari ghairihi. Jadi dia tabi'an gitu aja. Tabi'an li ghairihi, dan ini yang disebut sebagai al-hal. Tanpa tasdid, al-hal. Syuf. Sekarang, kenapa kok bisa tiba-tiba muncul hal, tiba-tiba pembagiannya yang lahu tahaqqukun ma bi'tibari nafsi dan bi'tibari ghairi. Jadi ada masalah. Ada satu sifat. Yang sifat itu kalau kita katakan dia maujud, enggak juga. Tapi kalau kita katakan dia ma'dum, enggak juga. Contohnya misalnya, Zidan punya ilmu. Oke. Zidan adalah jauhar. Ya. Jauhar maujud apa ma'dum? Maujud. Ilmu jauhar apa arad? Ilmu arad. Arad maujud apa ma'dum? Tergantung aradnya apa. Ilmu itu termasuk apa dia? Yang maujud apa yang ma'dum? Yang maujud, karena dia kaif. Kemarin sudah saya bahas. Jadi ada Zidan sebagai jauhar, zatnya Zidan sebagai jauhar, di mana itu adalah maujud. Ada ilmu juga maujud sebagai arad. Ketika Zidan dan ilmu, itu kan dua hal yang maujud. Ketika ada Zidan, ada ilmu, terus saya beri Zidan sifat, berarti Zidan adalah orang yang berilmu. Alimiyati Zidan, lah sifat alimiyati Zidan, keilmuannya Zidan, itu maujud nggak? Kalau maujud, dia apa? Sebagai apa? Apakah jauhar, arad? Jelas enggak. Bukan jauhar, bukan arad, lawang sifat. Ya sifat itu ada yang arad memang. Tapi ini jelas bukan. Yang aradnya kan ilmu itu tadi. Aradnya itu ilmu. Kalau kamu katakan dia ada, enggak, apa dia? Mana adanya? Tapi kalau kamu katakan dia enggak ada, lo kok bisa enggak ada? Lawang ilmunya ada, lah ya, ilmunya ada. Masa saya enggak boleh mengatakan Zidan? Masa saya enggak boleh menyifati Zidan orang yang berilmu? Paham enggak maksudnya? Zidannya ada, ilmunya ada. Masa terus saya kasih, oke kalau gitu saya kasih sifat Zidan orang yang berilmu. Boleh nggak? Ya boleh. Sifat ini wujud apa ma'dum? Kalau katakan ma'dum, berarti kalau sifatnya ma'dum, berarti mausufnya juga ma'dum. Apa enggak? Hah? Lah ya, sifat itu kan mensifati mausuf. Kalau sifatnya kamu katakan ma'dum, maka mausufnya juga ma'dum. Terus kalau kamu katakan ini wujud, wujudnya apa dia? Bingung kan? Nah, akhirnya dikasih wasitoh. Ini namanya wasitoh. Wasitoh bainal maujudi wal ma'dum. Disebut hal. Bukan robit. Robit itu penghubung. Ini wasitoh, tengah-tengah. Jadi dia dikatakan maujud enggak, dikatakan ma'dum juga enggak. Maka dikatakan sebagai wasitoh. Hal. Tapi kalau bagi Asy'ariyah yang muhakkikin, enggak, hal itu enggak ada. Hal itu tidak ada. Ya udah, enak malahan. Sifat-sifat yang begitu enggak ada, itu udah. Itu sama kayak ada kamu punya ayah namanya Zaid. Ayahnya itu, ayahnya itu wujud enggak? Keayahannya dia itu loh. Enggak wujud karena dia idhofah kemarin kita katakan. Lah, maka harusnya kalau sifat ayahnya itu tidak wujud, mausufnya wujud nggak? Wujud, Zaidnya wujud kok. Jadi ada satu sifat yang kalau sifatnya itu kita katakan dia ma'dum, maka kita katakan tidak mesti ketika sifatnya itu ma'dum, mausufnya ma'dum, nggak mesti. Tergantung ma'dum itu ada berbagai kategori. Ma'dumnya itu apa? Ma'dumnya itu karena mustahil, atau dia ma'dum tapi mungkinul wujud, atau dia ma'dumnya itu amrun i'tibari. Nah, maka menurut pendapat Asy'ariyah yang
menafikan hal, mereka mengatakan hal itu sebetulnya amrun i'tibari. Sudut pandang aja. Kayak apa? Kayak apa namanya? Kayak ayah itu tadi. Amrun i'tibari dia itu. Cuman sudut pandang. Kamu memandang dia ayah. Ya kayak misalnya Zidane. Nah, Zidane, menurut saya Zidane orang berilmu. Tapi kalau yang ngelihat Zidane itu Imam Syafi'i misalnya, wopo berilmu apa? Kaplek karo Imam Syafi'i. Nah, beda yang ngelihat, beda apa? Penyifatan. Berarti ini sifat itu apa? Amrun i'tibari. Mafhum? Apa? Mana? Iya, masuknya ke makdum. Makdumnya amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Masuk makdumnya yang mana? Enggak ada yang mana ya. Makdum sudah, makdum selesai. Dia makdum. Makdum itu ada banyak macam-macamnya, karena tidak semua makdum nanti satu kategori. Coba nanti kita bahas yang lain-lain dulu supaya nanti kita bisa tahu ada berapa macam perbedaan di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatnya Mu'tazilah. Ini tadi masih Asy'ariyah. Dua pendapat ini pendapatnya apa? Asy'ariyah. Mutakallimin minal Asy'ariyah. Sekarang kita masuk ke Mu'tazilah. Mu'tazilah juga ada dua. Ada Mu'tazilah yang nufatul hal, menafikan hal. Ada Mu'tazilah yang mutsbitil hal. Inda al-Mu'tazilah. Inda al-Mu'tazilah nufatul hal. Menurut mereka al-ma'lum itu kategorinya ada dua. Imma dia itu lam yatahaqqaq fi nafsihi aslan, fi nafsihi aslan, wa imma tahaqqaqa fi nafsihi biwajhin ma. Perhatikan. Ini penting banget. Yang lam yatahaqqaq fi nafsi aslan itu disebut sebagai al-manfi. Disebut sebagai apa? Al-manfi atau al-mumtani. Mumtani. Dalam istilah yang sering kita dengar, ini disebut mustahil. Mustahil akli sudah. Jadi, al-ma'lum imma lam yatahaqqaq fi nafsi aslan, yakni al-manfi wa huwa al-manfi. Wa imma tahaqqaqa fi nafsi biwajhin ma. Dia ada sisi konkretnya, mirip sama pembagian Asy'ariyah yang mutsbitil hal. Ada sisi konkretnya. Lah yang ini, yang kedua ini, tahaqqaqa fi nafsi biwajhin ma itu disebut sebagai ats-tsabit. Disebut apa? Ats-tsabit. Ats-tsabit. Apa maksudnya tahaqqaqa fi nafsi biwajhin ma? Menurut Mu'tazilah ini, sesuatu yang bisa dibedakan dengan yang lain, sesuatu yang bisa dibedakan dengan yang lain, maka dia sudah layak disebut tahakkuk. Sudah layak disebut konkret. Tapi belum bisa disebut wujud. Baru masuk kategori tsabit. Baru masuk kategori apa? Tsabit. Belum wujud. Tsabit itu belum mesti wujud. Lah tsabit ini nanti dibagi menjadi dua. Ada kalanya lahu kaunun fil a'yan. Lahu kaunun fi al-a'yan. Yang kedua, imma lam yakun lahu kaunun fil a'yan. Lam yakun lahu kaunun fi al-a'yan. Yang lahu kaunun fil a'yan ini disebut al-mawjud. Yang ini disebut apa? Disebut sebagai al-ma'dum, al-mumkin, al-wujud. Jadi beda ya, mumtani dengan ma'dum itu beda. Jadi pembagiannya kalau ini kan Asy'ariyah kan gampang. Tahaqquk fil kharij mawjud. Kemudian ghair mutahaqqik fil kharij ma'dum, selesai. Ini enggak. Jadi ada mumtani, ada mawjud, ada ma'dum. Al-ma'dum tapi al-mumkinul wujud. Coba ya perhatikan. Kenapa kok bisa pembagiannya kok bisa semacam ini?
Sekarang begini. Syarikul bari itu wujud nggak? Nggak wujud. Syarikul bari wujud nggak? Nggak wujud. Ada matahari nggak sekarang? Ada. Sekarang. Oh, ada di Ya. negara lain. Ya, oke. Yang kita lihat matahari nggak? Fil kharij kita lihat nggak? Sekarang enggak. Nggak ada. Tapi besok pagi ada nggak? Ada. Ada kan? Nah, matahari besok pagi itu kamu anggap maujud atau makdum? Jangan langsung dipikir dulu. Matahari besok pagi, kan sekarang belum ada nih. Wes nggak usah jauh-jauh lah. Nih kamu ngadakan kamu mau nikah, udah janjian lalala sama sama calon istri lalala segala macam. Nah, terus besoknya kamu mau akad nikah nih, lah kan masih besok. Tapi kamu anggap pernikahan besok itu wujud apa enggak? Jelas belum. Belum wujud. Pertanyaan saya bukan belum atau sudah. Pertanyaan saya wujud apa enggak? Itu sekarang. Menurut Asy'ariyah jelas enggak. Menurut Asy'ariyah jelas enggak. Tapi saya coba jelaskan ya. Tadi kita pakai contoh yang sama. Dia tidak wujud kan? Nikah besok itu kan enggak wujud. Syarikul bari juga tidak wujud. Berarti sama-sama enggak wujud dong. Padahal kan kita kan merasanya, wah ini beda nih. Kalau yang syarikul bari itu nggak wujudnya karena dia mustahil wujud. Tapi kalau yang pernikahan saya besok ini bukan hanya mungkin, ini ini wajib adi nih. Ya, bukan wajib akli ya. Ini wajib adi. Jadi jauh berbeda. Walaupun ini yang satu ini belum wujud, tapi belum wujudnya itu jauh berbeda dengan yang tidak wujud sama sekali. Maka orang Mu'tazilah nggak mau terima ini. Ini nggak bisa disamakan nih. Kalau menurut Asy'ariyah, podo makdum kabeh iku. Syarikul bari yo makdum, nikahannya Zidan juga makdum. Ayo Dan, piye ya? Menurut Asy'ariyah, syarikul bari apa Dan? Makdum. Pernikahanmu makdum juga. Ayo. Kamu gimana coba perasaanmu? Jadi pernikahan jangan gitu. Kalau pernikahanmu disamakan dengan makdumnya syarikul bari, seolah-olah kamu dianggap pernikahanmu itu mustahil akli gitu loh. Jadi orang itu ngerasa, waduh, ini nggak bisa disamakan ini. Maka harus dibedakan. Akhirnya Mu'tazilah membedakan antara yang tahakkuk fi nafsihi biwajhin ma, sehingga nanti dia katakan sebetulnya yang lam yakun lahu kaunun fil a'yan, sesuatu yang belum ada ainnya, belum bisa dilihat, itu bukan berarti makdum. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Bukan berarti dia lam yatahaqqaq aslan. Dia bisa tahakkuk hanya saja nanti. Yang jelas tahakkuknya itu mungkin gitu loh. Tahakkuknya itu apa? Mungkin, udah gitu aja. Jadi dia nggak rela kalau sampai disamakan sama hal-hal yang mustahil akli, makdum yang mustahil akli. Maka terus akhirnya tapi Mu'tazilah ini juga menafikan hal itu nggak ada. Karena memang hal itu ya sebenarnya mirip konsep ayah itu tadi. Mirip hal arodi yang makdum yang nggak wujud. Oke. Nah, sekarang pendapat yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat dari Mu'tazilah yang mengitsbat hal. Indal Mu'tazilah muthbiti al-hal. Ya sama aja, tinggal nanti di sini bedanya, jadi langsung aja. Ada al-mangfi, ya kan? Mangfi itu sama definisinya, dan ada yang ats-tsabit. Nanti yang ats-tsabit dibagi menjadi dua. Apa? Lahu kaunun fil a'yan. Yang lahu kaunun fil a'yan apa? Yang la kauna fil a'yan dulu. La kauna fi al a'yan. Ini apa? Al ma'dum. Nah, yang satu lahu kaunun fil a'yan dibagi dua. Fil a'yan dibagi apa? Dibagi dua. Yang pertama, istaqalla bil kainiyah
Istaqalla bil kainiyah lam yastaqil. Ya sama, yastaqil. Sama kayak bahkan yang pertama kali punya pendapat wujudnya hal itu Mu'tazilah. Mu'tazilah dulu baru kemudian pendapat Asy'ariyah ini. Ya karena memang tentu saja karena mazhab Asy'ariyah itu munculnya setelah terkodifikasinya loh ya. Terkodifikasinya setelah mazhab Mu'tazilah. Nah, yang istaqalla bil kainiyah ini disebut al-maujud. Yang ini lam yastaqil ini disebut apa? Al-hal. Udah. Jadi menurut mereka maujud itu ada kalanya apa namanya? Atau maklum gitu ya, maklum, taksimul maklum. Maklum itu ada kalanya manfi, ada kalanya tsabit. Atau manfi, maujud, hal dan ma'dum. Itulah maklum menurut Asy'ariyah yang mutsbitil hal. Keempat pendapat ini 1 2 3 4 ini disebut pendapatnya mutakallimin. Mutakallimin yang dua pertama dari kalangan Asy'ariyah, mutakallimin dua yang terakhir dari kalangan Mu'tazilah. Paham? Lah baru setelah itu kita masuk ke pendapatnya hukama, falasifah. Menurut falasifah, indal hukama al-ma'lum. Hal yang maklum itu imma lam yakun lahu tahakkukun ma. Lam yakun lahu tahakkukun ma. Dan ini disebut sebagai al-ma'dum. Sama. Gak ada tahakkuknya, gak ada sisi konkretnya sama sekali. Sama kayak pembagian pertama dari Mu'tazilah. Wa imma yang kedua lahu tahakkukun ma. Ini disebut sebagai al-maujud. Wah, berarti mirip Asy'ariyah dong? Oh, enggak. Maujud bagi mereka ada dua lagi. Imma maujud fi dzihni, imma maujud fil kharij. Syuf, perhatikan. Maujud menurut mereka ada dua, imma fi dzihni wa imma fil kharij. Tentu saja ini berbalik sama sekali dengan pendapatnya Asy'ariyah yang pertama yang mengatakan bahwa kalau sudah ada fil kharij berarti dia maujud. Kalau nggak ada fil kharij berarti dia ma'dum. Maka menurut Asy'ariyah baik yang mutsbitil hal atau yang nufatul hal yang namanya maujud fi dzihni itu nggak ada. Dia ma'dum, ghairu maujud. Lah terus kenapa kok bisa sampai falasifah mengatakan bahwa maujud fi dzihni itu apa? Dikatakan sebagai maujud. Kenapa maujud fi dzihni itu dikatakan sebagai maujud? Karena menurut mereka, lah ini makanya menurut falasifah yang namanya maujud fi dzihni itu sebetulnya kalau dikeluarkan, direalisasikan, maka ada bendanya fil kharij. Gimana jelaskannya ya? Karena masalahnya ada beberapa muhakkikin Ahlussunnah itu ngikut pendapatnya hukama dalam masalah ini bahwa maujud fi dzihni itu ada. Sebentar. Coba saya bacakan aja dari sini langsung. Nah, ini dia. Adillatu muhakkikil hukama wal mutakallimin al-mutsbitina lil wujud adz-dzihni. Jadi dia bilang apa coba? Yang pertama di antara dalil ini di antara dalilnya atau di antara argumennya. Kenapa maujud fi dzihni itu hal-hal yang fi dzihni itu dianggap sebagai maujud. Mereka bilang annana natasawwar umuran la wujuda laha fil kharij aslan kal mumtani mithlu syarikil bari. Thumma nahkumu ala hadhil umur allati la wujuda laha fil kharij bi ahkamin thubutiyatin shadiqatin fa naqulu mathalan al jam'u baina ad-diddaini mafhumun kulliyun wa syarikul bari mumtani. Jadi dia bilang hal-hal yang wujudnya hanya ada di kepala kita,
hal-hal yang wujudnya itu fi dzihni, baru di kepala kita, itu bisa kita hukumi dengan hukum yang tsabit. Contohnya apa contohnya? Syarikul bari. Ya, syarikul bari itu apa? Maujud atau ma'dum? Dia bukan hanya ma'dum, dia mumtani malahan, mustahil wujud. Mustahil wujud. Tapi kita bisa mengatakan bahwa syarikul bari mustahilun. Kalau kita bentuk itu sebagai proposisi apa? Qadhiyah hamliyah, kan bunyinya syarikul bari itu maudhu. Kemudian apa namanya yang kedua? Mustahilun itu apa? Mahmul. Mahmulnya sabit apa namanya? Manfi atau itsbat atau nafi? Itsbat. Mujabah atau salibah? Mujabah. Kok bisa sesuatu yang mustahil dihukumi dengan sesuatu yang sabit? Sesuatu yang dihukumi dengan sesuatu yang sabit itu harusnya sabit. Menurut mereka begitu. Tentu saja ini dibantah habis-habisan sama apa? Sama mutakallimin, jelas. Ini jelas bertentangan dengan akal. Karena nanti kamu bisa menghukumi dua hukum yang dua hal yang mustahil itu bisa wujud dua-duanya. Apa itu? Kamu katakan syarikul bari itu maujud, al-bari, Tuhan itu sendiri juga maujud. Ya enggak? Bedanya yang satu maujudnya fil kharij, yang satu maujudnya fil dzini, tapi dua-duanya wujud. Kalau gitu apa definisi wujud menurut kamu? Nah, itu nanti pembahasannya panjang. Apakah maujud? Ya, emang kalau falasifah itu paling ini memang. Karena dia pembahasannya kan pakai ini akal aja. Pakai apa namanya? Pakai nggak ada batasan-batasan makluminatin biddarurah, dia sudah bebas. Di antara bantahannya ya, coba kita baca bantahannya aja. Bentar. Kalau qadiyal mujabah tastalzim wujudul mawdu' nama ma'lum bihi la yudillu qatil annahu qad la yujadu bil ghaid aslan. Allahu akbar. Ya. Jadi bantahan-bantahannya adalah di antara bantahannya nih, ya seperti yang pernah saya sampaikan juga sebetulnya. Jadi kalau maujud fi dzihni itu dikatakan wujud, maka seharusnya pertama saya lupa tadi jelaskan. Kita harus bedakan dulu ya. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa bedanya maujud fi dzihni dengan al-ma'dum al-mumkinil wujud? Apa bedanya coba? Maujud fi dzihni dengan al-ma'dum yang mumkinul wujud. Hah? Terlalu umum. Terus lebih khusus. Kalau apa namanya? Kalau visi ini belum tentu ada di kharij. Ya tahakukan. Kalau yang itu mungkin ada di kharij nanti. Mungkin ada di kharij. Tapi kalau yang fi dzihni bisa jadi potensi yang bawahnya berpotensi wujud. Berpotensi wujud, yang ini Sama sekali. Ya. fi dzihni sama sekali tidak. Yang lam yakun lahu tahakkukun ma itu yang makdum, jadi mustahil. Jadi hukama juga mengatakan yang mustahil itu ada, yang nggak mungkin wujud itu ada. Jadi yang maujud fi dzihni itu ya ada kemungkinan wujud juga. Terus bedanya apa sama al-ma'dum al-mumkinul wujud? Yang fi dzihni kemungkinan untuk mewujudnya lebih besar. Yang Al-ma'dum al-mumkinul wujud. Tadi saya kasih contoh apa coba? Al-ma'dum al-mumkinul wujud. Zidan nikah, matahari besok terbit, dan seterusnya. Kalau maujud fi dzihni, contohnya apa tadi? Syarikul bari. Terus apa lagi? Nah, jadi bedanya adalah ini supaya kita lebih memahami lah. Al-ma'dum al-mumkinil wujud, kita bahas maujud fi dzihni itu adalah wujud-wujud yang kita ambil dari realitas. Ada api nih, saya lihat api, terus api itu tertasawur di kepala saya, itulah yang disebut sebagai maujud fi dzihni. Saya lihat api, saya merem. Nah, ketika saya merem, api itu ada di tasawur kepala saya, itu maujud fi dzihni. Tapi kalau al-ma'dum al-mumkinil wujud itu yang bukan
Diambil, dia memang makdum, belum saya lihat malahan. Saya belum lihat sama sekali. Matahari besok itu saya lihat belum? Belum. Zidane nikah itu saya lihat belum? Belum. Tapi kalau api ini, nih pensil ini saya lihat sekarang, terus saya merem. Nah, yang ada di kepala saya sekarang nih, saya membayangkan pensil yang tadi saya lihat. Nah, itu namanya maujud fi dzihni. Nah, bisa dipahami ya bedanya. Oke, nah sekarang baru kita bahas. Bantahan apa namanya? Mutakalimin kenapa maujud fi dzihni itu enggak ada? Tapi berarti contohnya bukan cari kembali dong. Kenapa? Contoh video ini bukan cari kembali kan? Jadi sebetulnya bisa sesuatu yang kita lihat fil kharij atau yang kita ketahui fil kharij itu ada, kita yakini fil kharij itu ada, terus kita tasawurkan, terus kemudian kita cari muqabalahnya. Pokoknya semua yang maklum yang maujud fil kharij terus kita tasawurkan itu namanya fil dzihni. Yang jelas sudah maujud aja, udah maujud, bukan yang belum wujud. Kalau yang al-ma'dum al-mungkin wujud memang belum wujud. Bisa dibedakan nggak? Al-ma'dum, kenapa? Berarti dari awal punya premis bahwasannya satu itu pasti ada lawannya ya? Ya, langsung pakai muqabalahnya. Kalau misalnya saya meyakini bahwa Tuhan itu ada dan saya meyakini Tuhan itu mutahaqiq fil kharij, jelas dong, Tuhan mutahaqiq fil kharij. Maka ketika saya punya tasawur tentang Tuhan dan lawan dari Tuhan itu, lah itu dianggap sebagai maujud fi dzihni. Oke. Bantahan Asy'ariyah bahwa maujud fi dzihni itu enggak ada, antara lain adalah kalau memang maujud fi dzihni itu ada dan kamu katakan bahwa maujud fi dzihni itu hasil dari cerapan cerapan di alam nyata, maka harusnya ketika kamu melihat api terus kamu pejamkan matamu, kamu bayangkan api, terus kamu katakan api di kepalamu wujud, maka harusnya kepalamu terbakar. Harusnya kepalamu terbakar. Karena maujud yang ada fil kharij dengan maujud yang ada fil dzihni, sesuatu dikatakan maujud itu apa? Nanti ada pembahasan mengenai mahiyah. Sesuatu dikatakan maujud itu ketika dia punya mahiyah. Mahiyahnya manusia itu hayawanun natik. Jadi manusia menjadi manusia, manusia dikatakan manusia itu karena dia punya mahiyah yang namanya hayawanun natik. Sekarang api dikatakan api, itu mahiyah dari api apa? Al-hararah, panas. Ketika kamu tasawur api, terus kamu katakan api itu wujud fi dzihni, harusnya mahiyahnya masih sama. Kalau mahiyahnya kamu katakan mahiyahnya beda, loh berarti nggak wujud. Bukan wujud, berarti dia bukan wujud. Sesuatu dikatakan wujud itu ketika dia punya mahiyah. Ketika nggak ada mahiyah, maka nggak bisa kamu katakan wujud. Jadi bang, kenapa? Kok bisa kafir? Ketika dia mengatakan di sini, berarti kan itu kan mewajibkan gitu. Kalau misalnya ada syarikul bari itu kan maujud. Lawazimnya memang begitu. Lawazimnya. Tapi kita tidak boleh menghukumi seseorang dengan lawazim. Lawazimul madhab laisa bil madhab. Ini kaidah penting sekali. Jadi kalau kita sedang berdialog dengan falasifah atau bahkan Mu'tazilah, walaupun ada pendapat-pendapat dia yang kalau kita telusuri lawazimnya itu bisa menyampaikan kepada kekufuran, kita nggak boleh menghukumi dia dengan lawazimnya. Emang begitu. Lawazimul madhab laisa bil madhab. Mafhum? Karena bisa saja apa yang kita anggap lawazim menurut mereka enggak, kita enggak sampai sejauh itu, karena menurut kita dia bisa berkilah macam-macam lah, punya penjelasan yang lain-lain, Allahu a'lam. Mafhum ya? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi memang di antara alasannya hukama atau falasifah mengatakan wujud fi dzihni itu ada, kata mereka itu tadi. Sebenarnya wujud fi dzihni itu cerminan dari wujud fil kharij. Karena menurut mereka kalau misalnya wujud fi dzihni itu direalisasikan, maka dia menjadi wujud fil kharij. Nanti akan semakin jelas masalah ini ketika kita sudah membahas taksim jauhara ala falasifah. Jadi falasifah ketika membagi jauhar itu ada 4 macam. Itu nanti akan semakin jelas. Maksud dari wujud fi dzihni itu gimana?
Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Allahu Akbar. Kalau nggak ada kita ini kita belum masuk ke kitab sama sekali dan belum membahas kitab. Pembahasan kita belum masuk. Jadi kita mengetahui dengan baik mazhab-mazhabnya Salim Asy'ariyah itu nanti akan apa dampak baiknya bagi kita untuk belajar dari mazhab-mazhab Asy'ariyah mazhab Salim Asy'ariyah itu. Ya kita semakin kuat, kokoh keyakinan kita bahwa Asy'ariyah itu mazhab yang benar itu semakin kokoh. Dan itu yang paling penting sebetulnya. Karena mazhab Asy'ariyah itu mazhab yang paling tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah mengkafirkan siapapun. Dan mazhab yang suka, ya mazhab yang terbuka. Terbuka dengan diskusi, perdebatan. Dan banyak orang ikut Asy'ariyah gara-gara itu. Ya, Wahabi sama sekali nggak ngerti. Mereka mengharamkan belajar kayak gini. Sebagian ulama Asy'ariyah ada juga yang mengharamkan mengkaji mazhab-mazhab falasifah. Ada yang mengharamkan. Tentu saja perlu ditakwil. Haram itu bagi orang awam. Jadi orang awam tidak perlu kita ajari kayak gini-gini. Alasannya mereka mengharamkan itu? Karena khawatir orang yang dasar-dasar pengetahuannya tentang akidah belum kokoh, itu nanti dia bisa menganggap, oh iya benar juga nih falasifah nih. Akhirnya kompromi. Bener juga ini falasifah. Berarti nanti akan diiktiraf semua. Kenapa? Akan datang iktiraf semua mazhab-mazhab selain Asy'ariyah. Mazhab-mazhab selain Asy'ariyah. Nah, masalahnya ini kita belum sampai pada satu pembahasan inti yang nantinya bakal berkonsekuensi pada pembahasan ilahiyah sifat wajib bagi Allah, jaiz dan mustahil. Kita baru taksim ini. Ini kita baru taksim. Belum masuk ke daqaiqul kalam. Belum masuk ke perincian pembahasan. Ini kita baru apa? Taksim. Nanti ketika sudah masuk ke pembahasannya, nah itu baru nanti perdebatan panjang sekali di situ. Yang tentu saja nggak akan saya bahas semua. Paling saya hanya bahas Asy'ariyah begini, pandangan yang lain begini, dalilnya Asy'ariyah apa, selesai. Nggak usah kita masuk ke, bukan nggak usah ya, belum waktunya. Karena ini pengenalan aja sebetulnya. Pahami dulu aja konsepnya secara global. Oh maksudnya gini, oh kenapa alasannya begitu, oh karena begini. Udah itu aja. Nggak usah masuk ke belum saatnya nanti. Ini nih kitab yang ditulis sama Syekh Ahmad Syadili setebal ini hanya beliau sebut al-madkhal ilal umur ammah. Umur ammah lo ya. Bayangkan. Ini kitabnya Imam Baydawi, Misbahul Arwah. Ini kitabnya berisi ada mantiknya, ada umur ammahnya, termasuk nanti jawar arot, lalala dan seterusnya. Cuman segini. Ini madkhal karena memang di sini beliau ikhtisar sekali. Ini kitab yang ikhtisar. Tapi kalau di madkhal umur ammah ini memang hanya bahas umur ammah dan bahas perdebatan lumayan panjang perdebatannya dijelaskan sama beliau. Debat satu sama lain. Tapi beliau masih bilang ini madkhal. Karena nanti pembahasan rinciannya di banyak bab beliau nulis kalau mau kajian lebih panjang, lebih mendetail, baca di kitab Mutawalat. Kitab Mutawalat kitabnya siapa ya? Kitabnya Imam Razi, kitab syarahnya Imam Jurjani, Imam Taftazani, begitu. Paham? Teman saya kadang kalau didatangkan semua mazhab ini betul juga mazhab Mu'tazilah ini. Nah, iya makanya. Tapi kan ini, ayo coba inti mau membetulkannya dari mana coba? Gimana? Dari mana? Kalau baru tahu tasawur. Ini kan saya baru tasawur, belum tasdik kan? Udah tasdik belum tadi? Belum. Apa udah tasdik? Mas Rizky tasdik nanti malam bang. Nanti malam harus tasdik. Masuk akal juga nih Mu'tazilah itu. Mana benar emang Mu'tazilah. Sama cocok
Semua cocok. Paham sampai sini? Ini kita masuk, ini udah berapa menit? 40. Lanjut apa enggak nih? Cukup. Pengen harus diburu aja dulu, ini penting banget. Biasa lah. Serius. Tak lihat aja wajahnya udah mendekati. Kayaknya Bang Rio doang kan? Iya, saya belum paham sotonya, makanya saya belum Enggak. buru aja. Dia kan ngantuk tadi. Baru tidur biasa loh Mas ya. Petang itu lucu. Belum full baterainya Bang Rio. Oh iya. Ya. Kirim bilang. Fata'araf taman wa qala wa qad syara. Jangan difoto, dipelajari nanti, jangan difoto doang. Apa sih? Foto doang kan? Foto doang bisa lupa ya? Atilatun nafi nari wujud atihi. Nah, wujud dihni itu ya sebetulnya wujud dihni itu bagi muhaqqiq Asy'ariyah. Jadi kalau inti memang menganggap wujud dihni itu betul, nggak masalah karena ada, tapi tentu saja nanti ada penjelasan lain. Jadi wujud dihni itu begini. Menurut pendapat mutakallim yang menyatakan wujud dihni itu ada. Beberapa muhaqqiq, kalau saya nggak salah Imam Razi, saya lupa siapa antara Imam Razi atau siapa gitu, mengatakan bahwa wujud dini itu ada. Wujud dini itu ada. Tapi tentu saja definisinya berbeda dengan falasifah. Wujud dini itu gini. Wujud dini itu yang beberapa kali saya jelaskan sebagai makulah ula dan makulah thani itu loh. Jadi ketika kamu melihat sesuatu muncul di kepalamu tasawurnya, itu makulah ula. Kamu bisa membedakan dia dengan yang lain. Makulah ula. Saya melihat Rizki, oh Rizki. Oke, Rizki. Ya Rizki, saya bisa membedakan Rizki dengan selain Rizki. Habis itu kan untuk ketika saya melihat Rizki, kemudian otak saya bisa membedakan antara Rizki dengan yang lain. Oke. Terus saya angkat lagi ke makulah thani. Itu tadi baru makulah ula. Makulah thaninya saya, oke. Kalau gitu saya cari persamaannya, apa yang menyamakan antara Rizki dengan yang lain. Oh, mereka sama-sama hayawanun hayronatik. Itu makulah thani. Ada lagi yang makulah thalis. Ada yang mengatakan ada lagi makulah thalis. Makulah talisnya adalah dari kamu memahami mafhum kulli itu tadi, kamu angkat ke kulli yang lebih atas lagi. Bahwa kamu lihat nih, oh hayawun natik itu berarti terdiri dari ada mahiyah berupa hayawan. Itu kan sudah konsep itu kan. Jadi setelah kamu memahami kesamaannya, kamu anggap oh mereka itu semua hayawun natik. Terus kamu anggap kok bisa hayawun natik itu apa hayawun natik? Oh hayawun natik itulah mahiyah dari insan. Lah kata-kata mahiyah itu kan makulah di atasnya lagi sudah. Ya kan? Terus nanti kamu katakan hayawan itu jins, kemudian natik itu fasol. Oh itu sudah makulah lagi itu. Terus kamu katakan yang namanya jins, fasol, lalawa dan seterusnya itu kuliat khomes. Loh kuliat khomes kan di atasnya lagi. Kuliat khomes itu apa? Oh kuliat khomes itu mabadi ta'rif. Oh itu langsung makulah terus di atasnya terus. Jadi pengetahuan itu dibangun senantiasa dibangun dari panca indera, dicari konsep umumnya lagi terus sampai ke atas. Nah itu makulah berapa? Ada yang mengatakan itu makulah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada yang mengatakan enggak. Kalau sudah 2, maka di atasnya 2 itu masuk ke 2 sudah. Karena ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan bisa makulah ula. Kalau sani enggak bisa hewan. Enggak bisa. Hewan tidak akan bisa membedakan antara, bahkan ada yang mengatakan begini. Hewan itu gimana dia pendapatnya? Lupa saya. Lupa. Ya itulah pokoknya. Jadi wujud dhihni itu kalau menurut yang ahlu sunnah ada yang menyatakan bahwa wujud dhihni itu ada. Nanti mereka akan mengatakan bahwa wujud dhihni itu ada kalanya makulah ula dan makulah tsani. Allahu a'lam. Oke, ada pertanyaan?
masalah maklum dah cuma mentok 5 ini. Maksudnya? Pendapat mengenai maklum dah. Iya, Mentok 5. yang dalam koridor Islam iya. Di luar Islam ya kita nggak bahas. Hukama yang kita bahas ini kan hukama yang muslim. Kalau misalnya gitu, saya mengatakan sekarang Roger itu presiden pertama Wakanda. Ya. Berarti kan dia mengatakan Rizky mengatakan Roger presiden pertama Wakanda. Ya. Roger si nama yang imajinatif tadi itu bisa dikatakan ada kalau saya pakai mazhab Syafi'i. Bisa dikatakan ada. Iya, kan dia kan mengisbat saya mengatakan saya bahwa Enggak sih, itu murni khayalan atau iya. murni khayalan, imajinasi. Yaitu ini dhihni itu wujud dhihni. Di antara contoh wujud dhihni yang disebutkan kan Syarikul Bari. Itu kan khayal, murni khayal itu kan. Termasuk diantaranya anqa. Di sini ada contoh anqa. Al anqa ta'irun. Anqa itu padahal anqa itu hewan mitologi. Hewan mitologi Mesir anqa. Tahu anqa enggak? Anqa itu ini apa namanya burung, kalau di Indonesia itu burung apa? Iya, Phoenix loh. Phoenix. Merek sepeda. Itu kan burung mitologi. Nah, contohnya semacam itu. Wujud dhihninya falasifah itu. Itu tentu saja tidak bisa dimasukkan ke dalam contoh apa? Bentar. Kenapa? Jadi di sini nggak ya pas dia bilang Rizky mengatakan ada presiden pertama yang bernama Roger. Kita mau wujud di sini. Ya. Itu wujud di sini ya. Wujud di sini. Makanya kan di sini, bentar ya. Iya. Di sini wujud fi dhihni itu dikasih contohnya diantaranya anqa. Karena wujud fi dhihni itu memang tidak disyaratkan wujud fil kharij. Bahkan qad la yujadu fil kharij aslan. Bahkan kadang boleh jadi dia tidak wujud fil kharij sama sekali, kayak contohnya Syarikul Bari. Terus habis itu apa? Anqa itu tadi. Fil kharij tidak ada dia. Apa? Ultraman. Tadi kan ada hukama yang mengatakan wujud fi'il itu ada. Terus ada juga ulama Asy'ariyah dari kalangan muhaqqiqin, yaitu contohnya Imam Ar-Razi yang mengatakan wujud fi'il juga ada. Ya. Tapi ada sedikit perbedaan dari dalam definisi. Yang hukama itu mendefinisikan apa, yang Imam Ar-Razi tadi mendefinisikan apa ya? Itu saya belum belum baca lagi. Saya pernah sempat baca cuman lupa, belum baca lagi. Tapi yang jelas ada perbedaan. Bentar. Bedanya sabit dengan maujud tadi apa? Sabit itu lebih umum dari maujud. Karena sabit itu lahu tahakkukun ma, sesuatu yang pokoknya dia punya sisi konkret. Mau dia maujud, artinya sudah ta'ayyun, sudah bisa diindra, atau dia belum wujud, dia masih ma'dum, tapi ma'dumnya mungkinul wujud. Jadi sabit itu bisa maujud, yakni lahu tahakkuk sudah lahu kaunun fil ayan, ada kalanya apa? Nah, ma'dum yang mungkinul wujud. Ma'dum yang mungkinul wujud. Terus kan tadi kan kalau diiktirat sama ulama mutakalimin bahwa yang namanya fitnah itu ada mahiyahnya. Lah kalau Roger adalah presiden pertama apa tadi? Wakanda. Mahiyahnya apa mas? Mahiyahnya apa ya?
Ya enggak, mahiyah itu kan ma bihi asyai'u huwa huwa. Atau mahiyah itu adalah jawaban dari pertanyaan ma huwa. Ada dua qaul, ada yang mengatakan mahiyah itu adalah jawaban dari ma huwa. Kalau saya tanya ma huwal insan, maka jawabannya hayawanun natik. Kalau saya tanya ma huwa Roger, ya apa jawabannya? Ya Roger itu ya hayawanun natik, menungso. Mahiyahnya Roger itu ya manusia. Terus nanti ada masalah nggak kalau memang harus ada mahiyahnya? Jadi maksudnya gimana? Kalau ada mahiyah hayawanun natik dalam akfidin itu gimana? Ya nggak bisa makanya. Sama seperti panas, api. Sama seperti api, ketika api itu mahiyahnya adalah haroroh, terus saya tasawurkan fidzihni, terus kamu katakan fidzihni itu maujud, maka harusnya mahiyahnya juga ikut maujud. Mahiyahnya itu panas. Kalau sampai mahiyahnya nggak ikut, ini kan makanya saya tadi katakan ini bantahannya justru. Kalau sampai misalnya mahiyahnya itu tidak ikut wujud, maka kamu nggak bisa mengatakan yang ada di kepalamu itu api gitu loh. Karena yang menjadikan dia api itu apa? Mahiyahnya. Manusia disebut manusia karena hayawanun natiknya. Ketika kamu katakan, loh, di otak saya itu ya manusia, wujud manusia. Tapi mahiyahnya ada nggak? Nggak ada mahiyahnya. Loh gimana? Sesuatu itu dikatakan wujud ketika dia ada mahiyahnya. Terus istilahnya yang fidih ini istilahnya pakai istilah apa? Yang itu tadi fidih itu kan katanya nggak wujud. Terus yang ada di bayangan kita ini apa namanya? Amrun itibari. Kalau iya, amrun itibari. Menurut Asy'ariyah itu makdum. Sudut pandang saja. Iya. Gitu. Iya, hanya semua wujud fiddin itu amrun itibari. Astagfirullahaladzim. Benar. Mawujud fiddihni. Itu tasawur. Itu ilmu. Itu kaif. Ini videonya take down ya? Enggak, gini. Saya punya agama. Tapi ini bisa keliru. Tapi seenggaknya sementara ini yang saya pahami begini. Bedanya ilmu dengan maujud fi dzihni. Bentar. Take down beneran. Sip banget. Aku harus misalnya. Cek. Maujud fi dzihni. Ya nanti saya mutolaah lagi. Kesel mikirin Mu'tazilah cucian mulu. Wes cuci lah. Sebentar, berarti dalam menurut Mu'tazilah itu yang pembagian yang pertama berarti lam yatahaqqaq fi nafsihi fi nafsi aslan. Ya, berarti cuma satu dong. Syarikul Bari. Yo harus mustahil. Yang mustahil aja. Jam'un naqidain, iya istima'un naqidain. Oh iya, ijma'un naqidain. Akeh yo, hal mustahil itu banyak. Jelas Kalau ya? nggak salah Imam Haromen itu nulis ada 150-an. Beliau melakukan istiqra. Hal yang mustahil akli itu ada 150-an. Siapa? Imam Haromen. Kalau kayak Imam Haromen, Imam Mahalli saya lupa. Yang baru kebayang. Dari dua. Udah bertambah. Sejenak kita apa lagi? Baru itu apa lagi? Ya istimewa. Ya banyak. Istima'un naqidain, irtifa'u diddain, terus irtifa'u diddain. Terus al-kul akbar min juz'ihi. Istimewa mu'athir, istimewa mu'athirat. Nah, 1/5 lagi. saya kan Kita patungan nih. Bikin buku kan. Kalau di Asy'ariyah yang di Ma'dum itu terbagi dua juga. di Asy'ariyah yang makdum. Yang mufatul hal, yang nafiul hal. Oh, kenapa? Ma'dum dibagi dua juga. Nafiul hal makdum apa? Mungkin wujud sama lain mungkin wujud. Ya sebab wujud. Iya. Tapi enggak, sebetulnya tidak ada pembagian semacam itu. Makdum ya makdum gitu aja sudah. Jadi ada pembahasan mengenai makdum ya. Ada setelah. Jadi setelah bab wujud
membahas hal-hal wujud, terus nanti baru membahas ma'dum. Termasuk nanti ada kajian tentang amrun i'tibari dan seterusnya dan seterusnya. Lahu tahaqqukun ma. Dan saya kira sampai sini dulu aja ya. Saya coba nanti saya cari lagi yang iskal-iskalnya tadi. Oke. Allahu taala alam. Ala hadini wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihi